Ya, oke. Sambil saya sedang berusaha untuk tersambung dengan Bang Burhanuddin Muhtadi, mungkin saya tanyakan dulu kepada Prof. Kiki. Prof, dikatakan oleh Bang Novel di sini bahwa mulai ada upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 26 tahun 66, bahkan juga ada hal kecurigaan bahwa ada pembubaran unsur PKI dalam RUU HIP. Ini bagaimana Prof. Kiki melihatnya? Nah, gini, kita harus bedakan secara jelas antara ideologi komunisme dengan gerakan komunis. Komunis itu gerakan. Nah, kalau ideologi ada Marxisme, ada komunisme, ada sosialisme, ada macam-macam gitu. Sampai dulu almarhum Brouwer bilang kalau masih muda, tidak kiri, orang itu nggak punya hati. Tapi kalau sudah tua masih kiri, orang itu nggak punya otak. Ini dalam sekali maknanya. Artinya apa? Secara ideologis, ya, seluruh analisis komunisme, Marxisme masih berlangsung sampai sekarang. Komunisme itu gagal. Contoh, struktur masyarakat yang diadik hanya ini diktator proletariat dalam penyelenggaraan negara yang membawa kebaikan. Sudah sejak tahun 50-an itu Milovan Djilas sudah nulis, ini tokoh sosialis yang diktator proletariat ini menjadi penindas baru. Dia membebaskan dari kaum kapitalis tapi menjadi penindas baru. Satu. Yang kedua, komunisme menafikan aspek kultural. Apalagi aspek keyakinan agama gitu. Tidak ada karena sebetulnya salah bahwa ini anti agama. Kata-katanya Marx itu diperdalam, diperjauh oleh para komunis internasional menjadi anti agama. Padahal intinya adalah segala sesuatu yang memiliki afinitas sangat berlebihan, yang sifatnya tidak materi, itu nggak bagus untuk perkembangan peradaban. Itu contoh. Nah, tetapi ini saya bisa menunjukkan bagaimana struktur modal sudah berubah. Ketika tahun 30-an mulai ada saham yang bisa dibeli oleh buruh di Amerika mulainya gitu. Jadi sudah obsolete, udah kuno udah ini. Tapi kalau sebagai gerakan politik sekarang ini kan apa saja digunakan, ya. Yang PKI lah, yang gerakan politik yang lain, yang agnostik, yang agnostik itu tidak beragama, gitu, tidak percaya pada Tuhan. Dia mengaku beragama tapi bukan ilahiyah. Gitu. Ya, sekarang saya ke Prof. Asfi. Prof, mungkin kita perlu meluruskan dulu ya secara sejarah dan juga film ini ya supaya tidak ada kebingungan. Sebenarnya yang dikhawatirkan kebangkitan dari PKI secara kepartaian atau paham komunisme, atau sebenarnya apa sih, relasi apa sih yang terjadi pada tahun atau sebelum tahun 65 pada saat itu, Prof? Iya, kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang ya, sebetulnya ini kan bukan persoalan komunis gitu, tapi yang diserang itu kan sebetulnya PDIP, Partai Pemenang Pemilu yang tidak disukai gitu. Tetapi yang dipakai itu isu komunisme. Karena kebetulan Ciptaning itu menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI gitu. Tetapi buku itu sendiri sebetulnya kan cerita tentang penderitaan seorang anak yang ayahnya itu ditangkap pada tahun 65 gitu. Keluarga pengusaha yang kemudian melarat setelah peristiwa itu. Nah, kebetulan judulnya itu yang hanya dibaca orang dan menimbulkan kesan bahwa kebangkitan PKI itu sudah terlihat gitu. Dan kita tahu bahwa di DPR pun juga ada orang-orang yang merupakan anak dari korban 65 itu, tetapi kan tidak pernah dipersoalkan. Misalnya dulu ada Oki Asokawati, anggota DPR dari P3, dari Partai Islam. Sekarang tidak terpilih dan menjadi aktivis Partai Nasdem. Oki Asokawati itu adalah anak dari AKBP Anwas Tanung Amijaya, seorang wakil komandan G30S.
yang jabatannya itu orang kedua atau ketiga di G30S. Tapi kan Oki tidak pernah dikritik karena dia menulis buku judulnya Jangan Menoleh ke Belakang. Dan dia ada di partai Islam P3 gitu. Ada lagi contoh yang lain gitu, misalnya Dede Yusuf gitu. Dede Yusuf yang dari Partai Demokrat dan pernah jadi Wakil Gubernur Jawa Barat, itu adalah anak dari Rahayu Effendi. Rahayu Effendi ini menantu dari Rustam Effendi. Nah, Rustam Effendi yang dikenal sebagai sastrawan angkatan Balai Pustaka itu adalah pernah menjadi anggota parlemen di Belanda, mewakili Partai Komunis Belanda gitu. Rustam Effendi yang komunis itu tidak pernah dipersoalkan karena meskipun dia kakek dari Dede Yusuf misalnya. Dan saya melihat kan tidak ada hubungan antara kakek, ayah itu terhadap anaknya gitu. Kiptaning misalnya itu punya surat bebas G30S, artinya dia sudah diperiksa oleh kepolisian dan tidak mempunyai indikasi keterlibatan G30S ataupun PKI gitu. Jadi jangan dikaitkan lagi lah dengan anak-anak, tidak ada mengaitkan bahwa sang anak itu mewarisi dosa atau kesalahan ayahnya gitu. Sekarang saya ke Bang Burhanuddin Muhtadi. Bang Burhanuddin, secara data dan juga survei sebenarnya berapa banyak sih masyarakat saat ini yang percaya bahwa memang ada upaya kebangkitan PKI saat ini? Kalau dari hasil survei indikator, itu kurang lebih sekitar 17% masyarakat Indonesia yang masih percaya bahwa PKI mengalami kebangkitan. Nah, memang proporsinya agak sedikit lebih banyak dibanding survei yang ditemukan oleh SMRC. Pada kisaran waktu yang sama, SMRC menemukan kurang lebih sekitar 12%. Tetapi secara umum, masyarakat tidak percaya bahwa ada apa yang disebut dengan istilah kebangkitan PKI. Ini isu yang muncul tiap bulan September. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat polanya, itu ada efek partisan. Saya menyebutnya dengan istilah selective belief. Jadi misalnya kalau kita cross dengan pilihan pemilu 2019, itu ada kecenderungan pemilih Pak Jokowi cenderung kurang percaya. Ada kebangkitan PKI, pemilih Pak Prabowo di 2019 cenderung percaya. Jadi ini dua perspektif yang berbeda dalam melihat fenomena yang sama. Nah, ini menurut saya menarik ya, kalau gejalanya sama, tetapi kenapa bisa dilihat dengan lensa yang berbeda. Dan Anda harus tahu, Caca, bagaimanapun Pak Prabowo sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Nah, tentu saja kita ingin mengecek apakah ada perubahan setelah Pak Prabowo masuk. Tapi sepertinya ini isu yang menurut saya kita sebut sebagai zombie ya. Karena kalau kita lihat faktanya, bahkan di negeri komunis sendiri sudah runtuh. Jadi bahkan kalau kita lihat negara yang selama ini diklaim sebagai nenek moyangnya PKI sendiri sudah kehilangan kredibilitas. Tetapi kenapa masih muncul juga? Nah, hal-hal semacam ini harusnya kita teliti lebih jauh, karena bagaimanapun secara umum masyarakat juga tidak percaya. Tapi kenapa selalu muncul isu yang selalu dikaitkan dengan apa yang disebut istilah kebangkitan PKI, dan itu bersamaan dengan bulan September akhir. Mas Burhan, kalau misalnya seperti itu, isu ini muncul karena memang masih bisa dimakan atau masih banyak masyarakat yang kemudian menggunakan ini, kemudian menjadi komoditas politik meraih simpati publik, atau bagaimana? Ya, pada ujungnya bisa menjadi semacam stigmatisasi, meskipun tidak hanya terjadi buat mereka yang bergerak di level gerakan kiri ya. Di gerakan kanan juga distigmatisasi dengan banyak hal. Jadi pada ujungnya politik kita tidak bisa lepas dari stigma tadi. Nah, ini tidak sehat. Saya menyebut misalnya gerakan kanan juga mengalami stigmatisasi pada level atau stigma yang berbeda, tetapi substansinya sama. Nah, ini yang harusnya kita bisa move on gitu ya. Kita masuk pada politik yang berbau gagasan, bukan stigmatisasi, karena itu akan membuat diskusi atau pertarungan gagasan menjadi berhenti. Sekarang saya ke Prof. Kiki. Dengan isu PKI ini dibangkitkan, siapa yang terstigmatisasi ini? Ini ngangkat isu yang salah kalau untuk narik suara ya. Menurut saya karena apa? Karena ini udah pasti nggak laku gitu. Tadi lihat angkanya aja 16%. Itu dengan asumsi bahwa
mereka tidak terkait secara politis gitu. Jadi kalau isu-isu lain yang digunakan, misalnya isu SARA, isu agama, isu ras, rasisme segala macam, itu lebih menarik afinitas setiap orang pemilih. Tapi kalau isu PKI, dengar aja banyak orang takut gitu. Wah, nanti di PKI-kan gitu. Dan masih banyak orang yang traumatis dan masih banyak orang yang tidak suka dengan PKI karena masa-masa lalunya ini. Nah, jadi kalau misalnya Bang Novel mempermasalahkan seperti ini, kenapa gitu menurut Prof. Kiki? ya dia mau kalah aja penuh. Kalau bertarung secara politik ya kalah. Oke, nanti Bang Novel akan jawab dikatakan seperti itu. Itu mestinya nanya ke dia Sesaat itu. lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Masih laku nggak nanya Burhanuddin tuh?